Wahai sahabat aksi, kenalkan saya Kang Alwi, yang insya Allah ingin mengikuti aksi. Apabila rezeki dan ridho ilahi, doakan Kang Alwi supaya lolos audisi. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat aksi yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya manusia terlalu berambisi untuk menggapai dunia. Bahwasanya manusia terlalu ingin ambisi untuk menggapai harta, menggapai jabatan, menggapai status sosial di masyarakat. Mengapa demikian? Alasannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu hanya untuk satu kata, yaitu adalah untuk bahagia. Sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya bahagia itu bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang status sosial di masyarakat. Akan tetapi bahagia itu dapat kita gapai dengan hal-hal kecil. Contohnya, kita dapat membantu manusia yang susah, manusia yang di bawah kita. Itu bisa menjadi salah satu alasan untuk kita berbahagia. Sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah salah satu makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat dan iblis pun disuruh untuk tunduk terhadap manusia. Akan tetapi jangan sampai kita lupa bahwasannya manusia diciptakan bukan hanya karena mulianya saja. Manusia diciptakan karena untuk beribadah. Tapi mengapa zaman ini, zaman sekarang banyak manusia yang terpontang-panting, petantang-petenteng, sombong, ingin menggapai jabatan yang paling tinggi, ingin menimbun harta sebanyak mungkin, dan ingin mendapatkan status sosial di masyarakat, sehingga mereka lupa bahwasanya ada yang dinamakannya akhirat. Sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernapas, segala yang bernyawa pasti akan mati. Sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Kidung Sunda dikatakan, dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat, nyawangang seg mabay urat beak tempo kudu nyamperkeun kalam barja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur. Sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batasan, dan apabila telah datang ajal tersebut, dia tidak bisa mengundurkan sesaat pun ataupun memajukannya. Maka demikian, marilah kita bersama-sama bersiap. Marilah kita sama-sama mempersiapkan apa saja yang akan kita bawa ketika nanti ajal kita telah tiba. Salah satu persiapan yang paling tepat yaitu adalah dengan mengingat-ingat kematian, supaya kita teringat bahwasanya segala sesuatu yang bernyawa itu akan mati. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru az-zikra hazimil lazati, yakni al-maut. Perbanyaklah
daripada mengingat yang menghilangkan kelezatan, yaitu adalah maut. Ada 4 tahapan atau ada 4 cara untuk kita mengingat kematian. Yang pertama yaitu adalah menjenguk orang yang sakit. Dalam hadis dikatakan hakul muslim alal muslim situn, dan salah satunya yaitu adalah fa idza marada fa'udhu. Ketika dia sakit, maka jenguklah. Mengapa sakit atau menjenguk orang sakit bisa mengingat kematian? Ya karena wasilah sababiyah orang kebanyakan meninggal itu yaitu adalah dengan didatangkannya penyakit lalu dicabut nyawanya. Dan yang kedua, cara atau jalan supaya kita mengingat-ingat kematian yaitu adalah dengan melihat kematian. Dalam surat Qaf ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq ma kunta minhu tahid." Datanglah kematian yang mana kalau waktu itu kalian hindari. Sahabat Aqsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu pentingnya kita harus mengingat-ingat kematian. Karena nanti di alam yang selanjutnya itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ada takjiah atau melayat. Ketika kita melihat atau takjiah, terbayang di mata kita, terbayang nanti ketika kita sudah menjadi mayat, terbayang nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, takjiah atau melayat orang yang sudah meninggal salah satu cara untuk mengingat-ingat kematian. Dan yang terakhir yaitu adalah ziarah kubur. Dalam hadis dikatakan, faman arada an yazura al-kubur falyazur li'annaha tuzakkirul maut. Barang siapa yang menginginkan ziarah kubur, maka berziarahlah, karena sesungguhnya berziarah kubur adalah mengingat akan kematian. Sahabat Aqsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan jalan-jalan atau kunci-kunci untuk mengingat kematian bisa membantu kita bekal untuk mempersiapkan apa yang akan kita bawa nanti di akhirat, apa yang akan kita persiapkan nanti untuk kematian kita. Sahabat Aqsa yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian dengan uraian-uraian yang tadi bisa saya jelaskan, semoga kita semua senantiasa menjadi manusia yang husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Makan-makan sambil lesehan, maafkan, saya maafkan apabila ada kesalahan. Aqulu qouli hadza billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.